yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa perjalanan yang dilakukan oleh Rasul. Tatkala kami sampai di Al-Baidah atau di daerah Zatul Jais, kalung Aisyah terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk mencari kalung tersebut. Orang-orang yang ikut bersama Rasul pun berhenti mencari kalung, padahal mereka tidak dalam keadaan bersuci dan tidak membawa air. Sehingga orang-orang pun berdatangan menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Tidakkah engkau lihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah yang membuat Rasulullah SAW dan orang-orang berhenti padahal mereka tidak dalam keadaan bersuci?" Maka Abu Bakar pun menemuiku, lalu ia mengatakan apa yang dikatakannya, lalu ia memukul pinggangku dengan tangannya. Tidak ada yang mencegahku untuk menghindar kecuali karena Rasulullah SAW yang sedang tidur di atas paha. Rasulullah SAW harus tertidur hingga subuh dalam keadaan tidak bersuci. Lalu Allah turunkan ayat tentang tayamum. Usaid bin Hudayr mengatakan, "Ini bukanlah awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar." Lalu kami pun menyiapkan unta yang sedang aku tumpangi. Ternyata kalung itu berada di bawah unta. Nah, jadi anak ibu sekalian yang berbahagia, bahwasanya untuk bisa melakukan kegiatan berdebat dengan orang tua dan guru kita itu, lakukanlah dengan penuh adab dan kesopanan. Jangan sampai nanti apa yang kita keluarkan dari pembicaraan kita membuat hati mereka sakit atau kecewa. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, yang ke-12, cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru, segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ijaraha qad aqbalat rahaba biha summa qama ilaiha faqabbalaha summa akhadha bi yadiha faja'a biha hatta yujlisaha fi makan wa kanat ija ataha Nabi sallallahu alaihi wasallam rahabat bihi summa qamat ilaihi faqabbalat." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat putri beliau sallallahu alaihi wasallam Fatimah Az-Zahra datang ke rumah beliau, maka Nabi menyambut kedatangannya, berdiri lalu berjalan menyambut, menciumnya, menggandeng tangannya, lalu mendudukkannya di tempat duduk beliau. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah, maka Fatimah menyambut Nabi dengan bangkit dan berjalan ke arah beliau, mencium Nabi dan menempatkan beliau pada tempat yang terbaik di tempat duduk beliau. Nah, inilah adab seorang anak terhadap orang tua. Bila pada saatnya nanti anak-anak ibu sudah berumah tangga masing-masing, kemudian orang tua kalian datang berkunjung ke rumah, maka sambutlah dengan senyum yang bahagia. Bimbing, jemput beliau, tuntun tangan beliau, dudukkan beliau pada tempat yang terbaik, suguhi beliau makanan yang nyaman, yang enak-enak. Karena itulah tanda bakti kita kepada beliau. Selama ini beliau yang sudah bersusah payah mendidik dan membesarkan kita sampai kita sukses. Begitu juga apabila kita sudah berhasil dan sukses nantinya bekerja, punya jabatan, punya kedudukan, suatu saat kita bertemu dengan guru-guru kita di jalan, di tempat-tempat tertentu, di rumah makan, maka ajaklah guru-guru kita untuk duduk bersama dengan kita, suguhi makanan yang paling enak. Bawa guru-guru kita itu ke tempat-tempat yang menyenangkan, karena berkat ilmu yang beliau sampaikan kepada kita, berkat didikan beliau, maka kita bisa menjadi orang yang sukses. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, yang ke-13, jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 58 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki, orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian, di tengah hari, dan sesudah sholat isya. 3 aurat bagi kamu, tidak ada dosa atasmu, tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kamu, dan Allah maha bijaksana lagi. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. Pada saat orang tua kita istirahat di rumah, itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua, karena mereka seharian penuh mencari nafkah untuk kalian. Jangan diganggu istirahat mereka. Nah, kita sebagai anak sudah seyogianya menata diri untuk bisa membantu orang tua kita, memberikan ketenangan kepada mereka, dan memberikan kenyamanan kepada mereka. Begitu juga terhadap guru-guru kita di sekolah. Jika guru kita sedang dalam keadaan sibuk, jangan sekali-sekali kita mengganggu mereka dengan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, anak ibu sekalian yang berbahagia, yang ke-14, jangan berbohong kepada mereka. Ini yang biasa terjadi kepada kita, terhadap anak-anak di rumah, terhadap siswa-siswi di sekolah. Sering sekali melakukan hal-hal yang berkata tidak jujur, berkata bohong. Kadang-kadang orang tua sudah memberikan sesuatu yang sepantasnya diberikan kepada anak, misalnya dalam hal keuangan, membayarkan infak untuk sekolah, atau dan lain hal sebagainya yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan kita di sekolah, tetapi nanti anak tidak menyampaikan kepada guru atau orang-orang yang ditugaskan untuk itu. Nah, jadi anak ibu sekalian jangan sekali-sekali berbohong kepada mereka, atau bilangnya mau mengerjakan tugas kelompok tapi ternyata jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kita berharap anak-anak ibu yang bersekolah di SMKN PPS hari ini semuanya adalah seorang anak yang soleh dan soleha, kemudian juga siswa dan siswi yang betul-betul jujur terhadap guru dan semua warga sekolah. Kemudian anak-anak ibu yang ke-15, jangan pelit untuk menafkahi mereka. Nah, hal ini apabila nantinya kalian sudah berumah tangga, punya penghasilan yang cukup, orang tua kita sudah tua, sudah renta, sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, maka itu kewajiban kita memberikan nafkah kepada mereka. Kita menggantikan kembali posisi mereka yang dulunya mencarikan nafkah untuk kita, maka kita yang akan menggantikan mencarikan nafkah untuk mereka. Jadi anak-anak ibu sekalian, apalagi nanti kalian yang putra akan menjadi imam dalam rumah tangga. Anak-anak ibu yang laki-laki, yang putra ini, surga kalian itu ada pada ibu kalian. Nah, walaupun kalian sudah berumah tangga, ada istri di samping, tapi surga kalian ada pada ibu kalian. Dan bagi anak-anak ibu yang putri, selama kalian belum punya suami, maka surga kalian ada pada mama kalian. Tetapi bagi kalian yang sudah nantinya berumah tangga, punya suami, surga kalian ada pada suami kalian. Jadi kalau punya suami nanti didorong, dinasehati suaminya untuk bisa berbakti penuh kepada kedua orang tuanya. Jangan ditangati. Nanti misalnya gaji diberikan separuh lawan kuitan, kesan nafkah kuitan, jangan sarik, tidak boleh marah, nah, tidak boleh marah, karena surga suami kalian nanti ada pada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda,
abda'u bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un falizi qarabatika. Mulailah dari dirimu sendiri, kata Rasul, engkau beri nafkah dirimu sendiri. Jika ada lebih maka untuk keluargamu, dan jika ada lebih lagi maka untuk kerabatmu. Nah, jadi kita mencari nafkah itu nantinya selain untuk menafkahi diri kita sendiri, di dalam harta kita itu ada sebahagian untuk keluarga kita dan sebahagian untuk kerabat kita. Apalagi kerabat kita ini misalkan orangnya miskin, yatim piatu, kaum duafa, kaum papa. Nah, ini kewajiban kita untuk memberikan sebahagian harta kita kepada mereka. Apalagi orang tua kita, yang tadinya orang tua kita itu petani sukses, setelah dia sudah tua renta, tidak bisa lagi ke lapangan, ke sawah, ke ladang dan lain sebagainya. Mereka istirahat full di rumah. Ini kewajiban kita sebagai anak untuk bisa memberikan nafkah kepada orang tua supaya kelangsungan hidup mereka masih bisa berjalan dengan baik. Di dalam hadis ini Rasulullah berkata, orang tua adalah orang yang paling berhak dinafkahi setelah diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, ini himbauan nasihat kepada kalian. Nanti kadang-kadang setelah lulus sekolah menengah atas ini ada aja yang sudah ke jenjang pernikahan dan lain sebagainya. Jadi bekal-bekal ilmu seperti ini wajib kalian miliki. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa seorang anak wajib menafkahi orang tua jika memenuhi dua syarat. Pertama, orang tua dalam keadaan miskin. Yang kedua, sang anak dalam keadaan mampu menafkahi. Jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Tapi jika dua kondisi ini terpenuhi, orang tuanya sangat miskin sekali, kesian, sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, kemudian anaknya punya kelebihan harta, artinya gajinya cukup untuk memakani anak ini dan memberi makan kepada kedua orang tuanya, maka ini merupakan kewajiban. Jadi satu kewajiban bagi seorang anak. Anak ibu yang berbahagia, yang ke-16, sering-seringlah mengunjungi mereka. Nah, jadi pernah ada seseorang, kata Rasulullah, pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain. Lalu Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ketika mendatangi orang itu, malaikat bertanya, kamu mau kemana? Lalu dijawab oleh orang itu, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah lain. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah ada suatu keuntungan yang ingin kau dapatkan darinya? Lalu orang itu mengatakan tidak, kecuali karena aku mencintai Allah. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, saling mengunjungi ini adalah sesuatu keutamaan yang sangat besar, karena nilai silaturahim itu luar biasa. Apalagi yang dikunjungi ini adalah orang tua kita. Orang tua kita itu tidak ada di dalam hati itu menginginkan ingin dibalas kebaikannya selama memelihara kalian. Tetapi yang mereka inginkan adalah silaturahim dari kalian, sering dijinguki, sering didatangi. Biar mendatangi aja, menanyakan, sering menanyakan keadaan beliau. Sibuk dengan pekerjaan, tidak bisa langsung datang ke tempat beliau, ditelepon. Lalu ini kan sarana kita luar biasa, ada bisa video call untuk melihat keadaan orang tua. Kemudian kita punya guru-guru kita saat di SD, di SMP, kemudian di menengah atas. Saat kita sudah sukses nanti, dengarkan siapa lagi yang masih hidup di antara guru-guru kita, ditelepon. Atau kita kirimi bingkisan setiap mau lebaran. Wah, ini luar biasa. Rasa gembira yang dituangkan melalui hadiah yang kecil terhadap guru-guru kita atau terhadap orang tua kita, ini merupakan satu keberkahan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita kadang-kadang tidak memikirkan seberapa banyak sedekah yang kita berikan kepada guru kita, tapi nanti hasil yang kita dapatkan, subhanallah,
guru-guru kita mendoakan kita mendapatkan rezeki yang melimpah dan keberkahan dalam kita. Ini yang kita harapkan dari guru-guru kita dan dari orang tua kita. Yang ke-17, jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tulhifu fil mas'alah, fawalihi la yas'alni ahadun minkum syai'an, fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubadaraka lahu bima a'taitu." Jangan kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta kepadaku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi meminta sesuatu kepada orang dengan memaksa adalah akhlak yang buruk. Lebih lagi jika yang diminta adalah orang tua. Kadang-kadang anak-anak ibu sekalian perlu sesuatu merengek-rengek kepada orang tua. Kita tidak tahu bahwa apakah orang tua pada saat kita meminta itu punya uang, ada punya simpanan atau tidak. Kita tidak tahu apakah pada saat kita meminta orang tua kita ini dalam kesulitankah atau dalam keadaan nyamankah. Nah, jadi sesuatu itu dilihat kondisinya. Kalau kondisi tidak memungkinkan, jangan sekali-sekali kita memaksakan kehendak kita kepada orang tua kita. Apalagi memaksa meminta uang, tidak diberi, lalu menghancur-hancurkan barang, atau minggat dari rumah. Ini adalah perbuatan yang sangat buruk yang dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, yang ke-18, cara kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Jika orang tua kita bertikai atau bermasalah atau di dalam rumah tangga ada cekcok, maka kita sebagai seorang anak berada di tengah-tengah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, anak ibu sekalian yang berbahagia, jika orang tua di rumah ada masalah, berkelahi, bahwa cekcok mulut dan lain sebagainya, sebagai seorang anak kita berada di tengah, tidak memihak kepada mama, tidak memihak kepada abah, berusahalah menjadi anak yang baik, memberikan nasihat kepada keduanya. Jika kita tidak dikehendaki dan lain sebagainya, kita menjauh dari sana. Doakan kedua orang tua, mudah-mudahan mereka baikkan lagi. Begitu juga dengan guru-guru kita di sekolah. Jika kita melihat antar guru ada yang tidak baik, tidak berbaikan, ada masalah dan lain sebagainya, kita sebagai seorang murid cukup, kalau tidak bisa memberi nasihat, cukup kita mendoakan saja. Mudah-mudahan guru-guru kita ini diberikan oleh Allah keluasan hati, diberikan oleh Allah kenyamanan di dalam bersosialisasi sesama dewan guru. Nah, ibu yang sekalian yang berbahagia, yang ke-19, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Ajak orang tua kita atau guru-guru kita berdiskusi di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi apapun masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Apalagi kalau kita menyampaikan ini kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, mereka adalah orang-orang yang bijak. Mereka akan membantu kita mencarikan jalan keluar atau solusi. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan. Quran surat Ali Imran ayat 159. Ajak mereka bermusyawarah, sampaikan masalah kita, minta pendapat mereka, minta bantuan mereka untuk memberikan jalan keluar.
Jika hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan nyaman dalam hidup. Dan yang terakhir, anak-anak ibu sekalian, cara kita berbakti kepada orang tua dan guru, berziarahlah ke kubur mereka, sering-sering doakan mereka. Jadi bakti kita kepada kedua orang tua dan kepada guru itu tidak hanya sampai pada saat kita sama-sama hidup di dunia, tetapi setelah orang tua kita tiada, setelah guru kita tiada, kita masih ada bakti kepada mereka dengan jalan mendoakan mereka setiap saat. Kemudian menziarahi kubur mereka. Nah, dibersihkan dari rumput-rumput yang liar. Berikan tanaman-tanaman yang indah di atas kubur mereka. Yang ini akan memberikan dampak yang positif terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, kata Rasul, hendaknya kalian berziarah kubur karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak di atas kubur ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, ziarah kubur itu boleh dilakukan dan itu bermanfaat sekali kepada kita. Karena apa? Kata Rasulullah tadi, dengan kita berziarah kubur melembutkan hati kita. Yang tadinya hati ini keras, yang tadinya hati ini beku, kita bawa ziarah kubur, kita akan ingat bahwa kita pun nanti akan menyusul mereka. Dengan kita berziarah kubur tidak terasa air mata berlinang. Karena apa? Kita teringat dengan kebaikan orang tua kita. Kita teringat kebaikan guru-guru kita, tidak terasa air mata meleleh. Nah, jadi ini melembutkan hati, memeresapkan ke dalam diri kita, kemudian mengingatkan kita akan kematian, bahwa kita akan menyusul mereka para ahli kubur. Nah, anak ibu sekalian yang berbahagia, dari 20 macam cara kita berbakti kepada orang tua, kepada guru ini, mudah-mudahan bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabil khusus kepada anak-anak ibu di SMK NPP Play hari ini, mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu mendoakan mudah-mudahan di dalam mengarungi kehidupan ini kalian mendapatkan berkah yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berkah ilmu yang didapatkan dari guru-guru kita, tapi juga berkah umur, berkah kesehatan, berkah rezeki dari Allah. Nah, jadi ini yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak hanya orang tua kandung kita di rumah, orang tua angkat kita, orang tua tiri kita, orang tua kedua kita yaitu guru di sekolah. Jangan kita menjadi ukul walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Senantiasa kita berikan sesuatu yang terbaik kepada mereka berdua, kepada guru-guru kita, dan kita mendoakan mereka walaupun mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Demikian apa yang Ibu sampaikan terhadap tausiah pada hari ini, mudah-mudahan membawa keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari anak-anak kita yang pada kesempatan ini mereka memberikan pertanyaan langsung kepada ibu. Bagaimana cara sikap kita kalau ada guru yang selalu marah-marah di kelas? Ini pertanyaan dari siswa kelas 11 ya. Nah, kelas 11 dari grup WA. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau di dalam kelas ada guru-guru kita yang marah, ini sebagai seorang siswa kita harus mengambil sikap bijaksana. Pertama, yang harus kita ketahui
penyebab guru kita marah itu apa. Kalau sebab guru marah itu karena kita tidak konsentrasi saat beliau menyampaikan materi pelajaran, kita tidak konsentrasi, kita malah bermain-main, kita malah berbicara dengan sesama teman, kita tidak mengindahkan apa yang beliau sampaikan, berarti ini kesalahan kita sebagai seorang siswa. Nah, kita harus introspeksi diri, memperbaiki diri, jangan sampai nantinya kita membuat guru itu menjadi marah lagi pada saat beliau menyampaikan materi pelajaran di kelas. Kita lihat latar belakang guru marah. Tetapi kalau misalkan kita baik-baik saja, teman-teman yang lain dalam kelas juga bagus saja, mendengarkan dengan baik, tetapi guru ini tetap marah, berarti guru ini punya problem, masalah di rumah yang terbawa ke dalam kelas. Sebagai seorang siswa yang bijaksana, yang arif, yang baik, kita mempertimbangkan untuk bisa menjadi siswa yang baik, tidak ikut terbawa emosi pada saat guru itu marah. Jadi pilihan yang terbaik adalah anak-anak ibu diam. Saat guru kita di kelas itu marah-marah, jalan terbaik adalah diam, jangan berbicara. Biar aja, biarkan guru itu menyampaikan kemarahan dia sampai nanti dia selesai marah ini. Nah, jadi jangan kita lawani dalam bahasa Banjar. Nah, santai aja naklah, jangan kita lawani, diam aja kita. Karena kemarahan ini, kata Rasulullah, apabila kita sedang marah itu bawa berduduk. Nah, bila sudah duduk masih marah juga bawa berabah. Bila berabah masih marah juga bawa berwudu. Bila dibawa berwudu masih juga hatinya dongkol, baca Al-Quran. Nah, ini adalah sikap yang terbaik. Jadi cara kita kalau ada guru yang selalu marah-marah di kelas adalah kita diam, jangan banyak berpandang, nah, bawa diam aja. Kemudian pertanyaan kedua, kalau ada guru yang merajuk, ngambek, tidak mau masuk kelas, padahal cuma perbuatan satu orang yang bikin sidin marah, bagaimana sikap kita? Pertanyaan di grup kelas 11. Nah, Ibu kada tahu nikahannya apa ini? Kelompok kesehatan hewan. Kalau ada guru yang merajuk, ngambek di dalam kelas, tapi mungkin tidak mau masuk karena ada satu orang yang berbuat kesalahan. Nah, yang bikin sidin marah, bagaimana sikap kita? Nah, satu hal, pertama, ketua kelas bersama anak yang tadi menjadi tumpuan kemarahan guru ini segera datang menemui guru tersebut ke ruang guru untuk minta maaf. Jadi ketua kelas sebagai mediator, orang yang menengahi, menjadi pembicara antara guru dengan kawannya yang bermasalah tadi. Bawa ke ruang guru, temui guru tersebut dengan itikat yang baik. Bismillah, karena Allah, insya Allah guru tersebut hatinya akan lunak lagi, akan masuk lagi. Seorang guru itu kalau anak didiknya itu mau berkata lemah lembut, insya Allah tidak ada guru yang killer atau marah-marah atau ngambek dan lain sebagainya. Nah, jadi itu jalan yang terbaik, naklah. Orang yang berbuat salah tadi dibantu dengan ketua kelasnya, mendatangi guru yang bersangkutan, meminta maaf dengan santun, dengan lembut, berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian si ketua kelas tadi menyampaikan kepada guru permintaan permohonan agar guru itu mau kembali mengajar di kelas mereka. Nah, ini adalah jalan yang terbaik. Kemudian ada lagi pertanyaan berikut. Apa saja keutamaan bakti dan taat pada orang tua dan guru? Apa saja keutamaan bakti dan taat pada orang tua dan guru? Ini menurut pertanyaan dari Anissa, dari anak Mbak Anissa. Keutamaan bakti dan taat pada orang tua dan guru itu satu, keutamaan selama di dunia. Selama di dunia itu kita membiasakan
berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru kita, baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi apapun yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi sesuatu yang merupakan keinginan dari orang tua dan guru-guru kita di sekolah, pada hakikatnya laksanakan dengan baiklah. Apalagi nanti setelah orang tua kita atau guru kita sudah tiada, maka keutamaan bakti kita tetap masih jalan, yaitu dengan mendoakan beliau dan menziarahi kubur beliau. Kemudian dari Belina, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang menafkahi keluarganya dengan cara yang salah atau haram. Nah, ini anak muda dari Belina. Tadi ada ibu sampaikan di antara 20 macam cara berbakti, kita menasehati orang tua dengan santun, dengan arif bijaksana. Kita tahu bahwa nafkah yang dicari, nafkah yang dimakankan untuk kita dan keluarga di rumah dari orang tua kita itu adalah nafkah yang haram. Tetapi kita tidak bisa memberikan solusi kepada orang tua kita untuk mencarikan jalan yang halal. Oleh karena itu, dengan santun, dengan arif bijaksana, dengan mau'izatul hasanah, kita sampaikan kepada orang tua kita bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu adalah salah, adalah haram di mata di dalam ajaran agama Islam. Nah, jadi oleh karena itu, dengan lemah lembut kita menyampaikan itu, mudah-mudahan tergugah hati orang tua kita untuk bisa mencari nafkah yang baik lagi untuk anak-anaknya. Karena bagaimanapun apa yang kita makan dari sesuatu yang haram itu akan menghasilkan watak yang jelek. Nah, jadi akan menghasilkan akhlakul majmumah. Kenapa sekarang ini manusia, kenapa sekarang ini orang-orang kebanyakan banyak berbuat maksiat dan kemungkaran? Karena kembali lagi kepada makanan yang kita makan selama ini mengandung unsur apa? Unsur haram, makruh. Nah, belum lagi hal-hal yang lain yang semua nanti akan menjadikan darah daging kita itu tumbuh menjadi darah daging yang tidak baik yang tidak baik, membentuk perilaku dan akhlak yang majmumah. Ini ada lagi dari Sidik Rahmatullah. Jika seorang anak akan rindu kepada orang tuanya yang sudah tiada, apa yang anak lakukan? Kirimi Fatihah 4 setiap hari sesudah selesai sholat. Doakan mereka, ziarahi kuburnya. Kemudian sebelum anak tidur itu, doakan mereka, kirimi lagi juga Fatihah 4. Insya Allah karena adanya suatu saat Allah akan pertemukan kalian dalam mimpi, dan Allah akan melihatkan kepada kalian kayak apa keadaan kondisi orang tua kalian di alam sana. Nah, jadi kadang-kadang bermimpi melihat orang tua kita berada dalam rumah yang besar, yang luas. Orang tua kita pakai pakaian putih-putih. Nah, jadi itu sering terjadi yang seperti itu. Berarti kita tahu bahwa orang tua kita di sana nyaman. Tapi ada juga anak yang bermimpi melihat orang tuanya dalam rumah yang sempit, tidak pakai baju. Nah, ini berarti orang tua kita ini kurang doa dari anak-anaknya, kurang mendapatkan kiriman dari anak-anaknya. Karena setiap, apalagi bulan Ramadan seperti ini, bulan Ramadan ini luar biasa berkahnya bagi orang tua kita yang sudah tiada. Mereka berkumpul di Lauh Mahfuz, roh-rohnya berkumpul di sana. Mereka mengharapkan sekali kiriman dari anak-anaknya. Bukan kiriman uang, bukan kiriman pakaian atau makanan. Yang mereka perlukan adalah doa, kiriman Fatihah. Kita menamatkan Al-Quran, dihadiahkan dengan orang tua kita selama bulan Ramadan, membangun istana itu bagi mereka nanti di alam sana. Jadi nyaman tempat orang tua kita berada di alam kubur. Kemudian dari Tina Apriana, apakah kedua orang tua yang mengadopsi mempunyai hukum yang sama dengan kedua orang tua yang sebenarnya? Sama. Tadi sudah ibu sampaikan, yang namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya semata-mata pada orang tua kandung, tapi orang tua angkat, orang tua tiri, orang tua kedua yaitu guru-guru kita di sekolah. Mereka punya kedudukan yang sama karena mereka sama menyayangi dengan kita, memelihara kita, menjadikan kita sukses. Jadi sama. Jadi hukum ini untuk bisa
berbakti kepada kedua orang tua kita itu sama hukumnya dengan kedua orang tua kandung. Dari Nina Novianti, jika orang tua dan guru dalam waktu yang bersamaan menyuruh kita mengerjakan sesuatu, maka yang mana yang harus kita dahulukan? Bila kita berada di rumah, maka dahulukanlah apa yang disuruh oleh orang tua kita. Tapi bila kita berada di sekolah, dahulukan apa yang disampaikan oleh guru kita. Tidak mungkin kan orang tua dan guru berada pada tempat yang sama. Kecuali pada saat itu orang tua guru bertandang ke sekolah, ke rumah, atau orang tua bertandang ke sekolah pada saat yang sama, punya perintah yang sama. Lihat kondisinya. Jika masalah yang disodorkan itu lebih berat dari orang tua, maka dahulukan apa yang dari orang tua. Jika masalah itu yang berat lebih didahulukan dari guru, maka dahulukanlah yang dari guru. Jadi kita melihat situasi dan kondisi. Bukan berarti kita meremehkan di antara keduanya, tidak. Tapi lihat sikonnya dulu, mana yang lebih urgent, lebih penting, lebih didahulukan. Dari Nurul Ainun, jika seseorang yang ayahnya sudah meninggal tetapi punya saudara tiri sebapak, apakah nafkah dan zakat fitrah ditanggung oleh saudara tiri sebapaknya? Nah, jika seseorang yang ayahnya sudah meninggal tapi punya saudara tiri sebapak, kalau sebapak maka itu tanggung jawab saudara tiri laki-lakinya, karena seayah satu nasab ya. Nah, itu ditanggung oleh saudara tirinya. Eva Andrea ini, jika orang tua kandung dan orang tua tiri meminta anak bertemu di waktu yang bersamaan, yang mana didahulukan? Orang tua kandung. Tapi ini pun juga melihat situasi dan kondisi. Masalah mana yang lebih penting di antara keduanya, yang memungkinkan harus didahulukan. Jika memang orang tua kandung masalahnya hanya biasa saja, hanya sekedar rindu saja, misalkan ingin bertemu orang tua tiri, misalnya perlu sekali masalah ini didahulukan, karena kalau tidak dilakukan mungkin ada terjadi sesuatu, maka yang didahulukan adalah dari orang tua yang tiri. Jadi kita melihat juga ke masalahnya. Tidak bisa memutuskan dengan segera, tidak bisa memutuskan. Dan kita kalau mendahulukan ayah yang tiri, misalnya orang tua yang tiri, kita berusaha memahamkan kepada orang tua kandung kita akan pentingnya yang terdahulu ini, karena kalau tidak dilakukan akan terjadi sesuatu yang fatal. Nah, jadi kita melihat kepada masalah. Kemudian dari Ahmad Suryadi, bagaimana jika seorang guru hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mengerti keadaan muridnya dan selalu mengedepankan amarahnya? Ya, ini Ahmad Suryadi. Memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di antara watak guru-guru kita itu sebenarnya bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang penyarikan, ada yang baikan. Nah, dari watak-watak ini kita sebagai murid ini harus bisa memahami. Lihat kondisinya. Kalau guru ini selalu mementingkan diri sendiri, egois, kemudian sering marah-marah kepada murid-muridnya, pasti ada sebab. Nah, jadi kita lihat dulu akar penyebabnya. Apakah ini timbul dari watak aslinya menjadi guru yang pemarah, ataukah ada penyebab lain yang memicu sehingga guru ini suka marah-marah. Nah, jadi sebagai seorang murid kita hanya bisa bersabar dan mendoakan. Kalau kita menjawab satu patah kata saja dengan guru tersebut, marahnya akan tambah. Kita tahu orang-orang yang punya watak yang seperti ini biasanya tidak bisa dipelampangi. Dalam bahasa Indonesianya itu tidak bisa. Semakin kita jawab, semakin kita beri alasan, mereka akan semakin tambah marah lah. Jadi watak-watak seperti ini kalau memang watak aslinya memang susah untuk dirubah. Tapi sebagai seorang siswa kita masih bisa bersikap santun, jangan terbawa emosi, dan jangan ikut dengan guru itu, bahasa kita itu menyambati atau apalah, jangan. Tapi kita doakan beliau, mudah-mudahan watak beliau ini bisa berubah dengan bijak ya, dengan bijak. Terakhir dari Saniatus Safira, Rasulullah SAW ditanya apakah masih ada bakti saya kepada kedua orang tua setelah wafatnya.
Maka Rasul bersabda, ia berdoa kepada keduanya, memohon ampunan dan menunaikan janjinya bagaimana bersalawat kepada orang tua guru yang zalim. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalau kita memiliki ini kan Rasulullah SAW sudah menyampaikan bakti seorang anak itu kepada orang tua setelah wafat, mendoakan, memohon ampun kan untuk orang tua kita, guru-guru kita. Kemudian menunaikan janji, kalau orang tua kita punya janji dengan seseorang, tidak sempat dia tunaikan janji sesudah itu dia meninggal dunia, kewajiban anaknya lah untuk menunaikan janji itu. Apalagi misalkan orang tua punya hutang, piutang, maka sebelum warisan dibagikan, hutangnya dulu yang harus dibayari. Nah, jadi harus dibayarkan dulu. Nah, kayak apa kalau bersolawat kepada orang tua atau guru yang zalim? Solawat itu nak punya banyak segudang kebaikan, diantaranya kebaikan adalah untuk menenteramkan juga hati kita. Jadi solawat itu mendinginkan sesuatu yang sifatnya sama tadi, kayak guru yang suka marah-marah, orang tua yang suka marah-marah, tidak ada tidak ada angin, tidak ada hujan, marah lah. Nah, jadi kirimi solawat, bacakan solawat, hadiahkan dengan mereka. Nah, ini jadi mereka-mereka yang guru-guru yang dianggap zolim, kata kalian, mungkin ini tidak terlalu ekstrim sih yang disebut dengan zalim lah. Mungkin guru-guru yang punya temperamental, punya keras lah, guru-guru yang seperti ini. Nah, guru yang seperti ini kita kirimi nakai solawat Fatihah 4. Mudah-mudahan dengan dibacakan itu hatinya nanti akan luluh, jadi lemah lembut lagi, tidak sekeras batu. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, berkah dari solawat ini banyak sekali. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan. Kalau kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah orang memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Karena dengan sholawat itu membuka 10 pintu kebaikan dan menutup 10 pintu kejahatan. Jadi sholawat ini apalagi kita baca di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini apapun bentuk amaliyah kita yang baik-baik itu akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Begitu juga dengan perbuatan jahat yang kita lakukan di bulan Ramadan juga akan banyak mendatangkan dosa. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, Ibu memberikan nasihat kepada kalian, manfaatkanlah momentum bulan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Allah, memperbanyak minta ampunan kepada Allah, karena bulan yang penuh berkah ini banyak sekali keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Oleh karena itu jauhi hal-hal yang bersifat negatif, jauhi hal-hal yang bersifat maksiat dan kemungkaran. Apalagi kalian pada saat ini melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan ini luar biasa sekali manfaatnya bagi diri kalian, dan ibu berharap sekali juga kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya di tahun-tahun ini tapi juga tahun yang mendatang bisa dibangun kembali, supaya penanaman nilai-nilai agama di dalam diri kalian itu bisa terus mengalir. Demikian anak-anak ibu dari beberapa pertanyaan yang sudah ibu jawab. Apabila ada yang masih belum pas jawabannya dengan apa yang kalian kehendaki, silahkan kalian kontak langsung dengan WA yang tadi sudah disebutkan oleh guru agama kalian yang disampaikan pada awal prakata tadi. Tadi ada WA ibu, dan kebetulan ibu juga kepala Madrasah Aliyah Negeri Tengah Laut. Silahkan kalau ingin menanyakan langsung lewat WA atau langsung bertandang berkunjung ke Man Tanah Laut, ibu terima, ibu siap menerima kalian dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi jembatan silaturahim yang baik antara ibu dengan kalian, dan mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kita bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi yang sudah disampaikan secara panjang lebar oleh pemateri kita, yaitu Ibu Dian Widya Jaya. Kita atas nama sekolah SMK Negeri Teh Hari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu pemateri. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan tadi bisa dicerna, yang baiknya mudah-mudahan bisa sama-sama kita amalkan. Karena ini sudah masuk di jam 12 lewat, maka untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini.
kegiatan pesantren Ramadan ini nanti kita tutup dulu karena ini masih belum kita live atau tidak live. Nanti setelah sinyal internet sudah mulai normal, nanti rekamannya akan di-share oleh panitia. Harapan Bapak setelah di-share nanti silakan dibuka kembali dan kemudian di resume, baru kemudian hasil dari resume itu dikumpulkan ke pembimbing atau koordinator di grup WA masing-masing. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Bapak senang panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabil khusus kepada Ibu Materi kita ucapkan ribuan terima kasih karena sudah berkenan untuk mengisi dan meluangkan waktu di kegiatan kita ini. Kita akhiri dan kita tutup materi pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.